Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmah. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian kepuasan kerja. Pada dasarnya, kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku pada dirinya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pada masing-masing individu. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang dirasakannya, ataupun sebaliknya. Menurut Siagian, kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang seseorang, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif tentang pekerjaannya. Lalu menurut Martoyo, kepuasan kerja adalah keadaan emosional seseorang atau karyawan di mana terjadi atau tidak terjadi titik temu antara nilai balas jasa yang memang diinginkan oleh karyawan atau orang yang bersangkutan. Selanjutnya menurut Handoko, kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan sebagaimana seseorang atau para karyawan memandang pekerjaan mereka. Maksudnya, kepuasan kerja itu mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaan mereka. Hal ini terlihat dalam sikap positif seseorang atau karyawan terhadap pekerjaannya dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Kemudian menurut Sunarto, kepuasan kerja adalah suatu sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Berdasarkan pendapat mengenai pengertian kepuasan kerja yang sudah dijabarkan tadi, dapat kita garis bawahi bahwa kepuasan kerja merupakan suatu sikap seseorang terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Kepuasan kerja seseorang dapat mewakili sikap secara menyeluruh sehingga berpengaruh terhadap perasaan dalam bekerja. Kategori utama kepuasan kerja yang pertama faktor organisasi, yaitu sistem imbalan atau reward meliputi promosi kebijakan organisasi dan kualitas pengawasan yang dirasakan oleh karyawan. Yang kedua, faktor pekerjaan dan work setting, yaitu meliputi beban kerja secara keseluruhan, variasi tugas, tingkat pencahayaan, jumlah sekat sekeliling karyawan, dan lingkungan sosial. Yang ketiga, faktor karakteristik personal, yaitu meliputi self-esteem, kepribadian, dan usia. Ada beberapa cara untuk mengukur kepuasan kerja. Di antaranya, menggunakan skala indeks deskripsi jabatan, Job Description Index. Skala pengukuran ini dikembangkan oleh Smith, Kendall, dan Halim pada tahun 1969. Cara penggunaannya yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada karyawan mengenai pekerjaan. Setiap pertanyaan yang diajukan harus dijawab oleh karyawan dengan menandai jawaban ya, tidak, ragu-ragu. Dengan cara ini, dapat diketahui tingkat kepuasan kerja karyawan. Menggunakan kuesioner, kepuasan kerja Minnesota. Minnesota Satisfaction Questionnaire. Pengukuran kepuasan kerja ini dikembangkan oleh Weiss dan England pada tahun 1967. Skala ini berisi tanggapan yang mengharuskan karyawan untuk memilih salah satu dari alternatif jawaban. Sangat tidak puas, netral, puas, dan sangat puas terhadap pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan jawaban tersebut, dapat diketahui tingkat kepuasan kerja karyawan. Teknik Minnesota Satisfaction Questionnaire. Pada dasarnya, sama dengan menggunakan skala Likert. Kelebihan teknik ini antara lain, 1. Teknik ini lebih simpel dibandingkan dengan teknik yang ketiga. 2. Teknik ini lebih banyak memberikan alternatif jawaban untuk responden dibandingkan dengan teknik yang pertama. Pengukuran berdasarkan ekspresi wajah. Pengukuran kepuasan kerja dengan cara ini dikembangkan oleh Kunin pada tahun 1955. Responder diharuskan memilih salah satu gambar wajah orang, mulai dari wajah yang sangat gembira, netral, cemberut, dan sangat cemberut. Kepuasan kerja karyawan akan dapat diketahui dengan melihat pilihan gambar yang diambil responden. Secara jelas, tingkat kepuasan kerja dapat diketahui dengan melakukan interview dengan mereka. Konsekuensi yang dapat ditimbulkan oleh tingkat kepuasan kerja yang dirasakan oleh masing-masing individu dalam organisasi, di antaranya adalah terkait dengan tingginya tingkat kemangkiran
maupun tingkat mutasi atau perpindahan kerja. Bila mana mutasi tidak mungkin diambil oleh individu, maka akibat buruk yang dapat dirasakan adalah terkait dengan rendahnya tingkat kinerja. Organ dan NIR menyarankan bahwa mengukur kepuasan kerja sebaiknya didasarkan pada kondisi dan sikap pekerja, yakni meminta pekerja untuk menilai aspek-aspek yang terkait dengan kondisi pekerjaannya sebagai rujukan, dan bidang pada penilaian yang didasarkan pada emosi dan perasaannya. Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) merupakan instrumen pengukuran kepuasan kerja yang didasarkan pada orientasi kognitif pekerja, yang meliputi sejumlah kondisi kerja di mana pekerja diminta memberikan penilaian. MSQ terdiri dari dua faktor yang akan mengukur kepuasan kerja intrinsic job satisfaction, dan mengukur kepuasan kerja extrinsic job satisfaction. MSQ mengukur kepuasan kerja yang terkait dengan kondisi pekerjaan, peluang untuk peningkatan, kebebasan untuk mempergunakan penilaian sendiri, kebanggaan dalam melakukan dan menyelesaikan pekerjaan. Berdasarkan penelusuran pada butir-butir instrumen, maka terdapat 11 dimensi penting dari kepuasan kerja yang mencangkup pekerjaan itu sendiri, supervise, promosi, hubungan dengan rekan kerja, gaji, otonomi, dan kebijakan organisasi. Kepuasan kerja dengan produktivitas kerja. Kepuasan kerja merupakan hasil interaksi karyawan dengan lingkungan atau tempat kerja, sehingga tingkat kepuasan kerja seseorang berbeda-beda. Kepuasan kerja diharapkan mengarah pada pencapaian produktivitas kerja yang tinggi. Kepuasan kerja adalah perasaan atau emosi positif sebagai hasil persepsi pengalaman selama masa kerja seorang. Kepuasan kerja berkaitan dengan kondisi masa lalu, bukan masa yang akan mendatang. Berdasarkan definisi ini, ada 3 aspek yang berkaitan dengan kepuasan kerja. 1. Kepuasan kerja merupakan fungsi dari nilai atau values apa yang diinginkan individu secara sadar atau tidak diraih. Kedua, masing-masing karyawan memiliki pandangan yang berbeda tentang nilai mana yang penting dalam menentukan bentuk kepuasan kerja. 3. Persepsi seorang mengenai keadaan sekarang berhubungan dengan nilai yang berarti bagi individu. Ketidakpuasan kerja pada pekerja dapat diungkapkan dalam berbagai cara, misalnya selain dengan meninggalkan pekerjaan, mengeluh, membangkang, mencuri barang milik perusahaan atau organisasi, menghindari sebagian tanggung jawab pekerja mereka, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Syatanda ingin menjelaskan tentang apa itu etika kepuasan kerja. Etika kepuasan kerja adalah lebih dari sekedar memperbaiki perilaku kerja dan kepuasan pelanggan. Kepuasan juga merupakan masalah etika yang mempengaruhi organisasi dalam komunitas. Orang menggunakan sebagian besar waktunya untuk bekerja dalam organisasi, dan banyak masyarakat sekarang mengharapkan perusahaan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan menyenangkan. Orang di beberapa negara dengan ketat memonitor peringkat perusahaan terbaik sebagai tempat bekerja. Ini merupakan indikasi bahwa kepuasan pekerja adalah nilai kebaikan yang dipertimbangkan sebagai kemauan baik pada employers. Kebaikan ini menjadi nyata ketika organisasi mempunyai kepuasan kerja yang rendah. Perusahaan berusaha menyembunyikan fakta ini, dan ketika masalah etika menjadi publik, pemimpin koperasi biasanya cepat memperbaiki situasi. Tentang temuan penelitian yang dilakukan oleh Neil dan Griffin. Penelitian Neil dan Griffin pada tahun 1999 menunjukkan bahwa kinerja dipengaruhi oleh pengetahuan dan keterampilan, motivasi, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Pengetahuan dan keterampilan mempunyai pengaruh lebih kuat terhadap kinerja konstekstual, dan teknologi mempunyai hubungan yang lebih kuat terhadap kinerja tugas daripada kinerja konstekstual. Dalam penelitian ini, indikator kinerja yang akan diteliti adalah yang pertama kualitas pekerjaan, yang kedua kuantitas pekerjaan, yang ketiga ketetapan waktu, dan yang terakhir semangat kerjasama. Hasil penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Yang pertama, Dewi pada tahun 2013, yaitu meneliti tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada Bank Syariah Mandiri Cabang BSD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, baik secara bersama atau secara parsial, dan motivasi kerja berpengaruh lebih dominan dibandingkan dengan gaya kepemimpinan. Yang kedua ada dari Gayatri pada tahun 2011, meneliti tentang pengaruh motivasi, kemampuan kerja, dan kinerja. Itulah indikator yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja seseorang.